Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nandul Firdaus dengan NIM 240913870002 kelas 2024A. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan modal arsitektur IoT 3 lapis, 5 lapis, dan 7 lapis. Pengertian dari IoT sendiri yaitu Internet of Things atau IoT adalah jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dan cloud serta antar perangkat itu sendiri, atau bisa disebut konsep yang memungkinkan perangkat fisik untuk terhubung dan berbagi data melalui jaringan internet. Poin yang pertama yaitu model arsitektur IoT 3 lapis. Lapisan perangkat atau perception layer. Lapisan ini adalah jantung dari sistem IoT. Disinilah data dikumpulkan dari lingkungan fisik melalui sensor. Sensor dapat berupa sensor suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, gerakan, dan lain sebagainya. Selain sensor, lapisan ini juga mencakup aktuator yang memungkinkan sistem IoT untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik. Contohnya, sensor suhu pada lemari es untuk memantau suhu, aktuator pada lampu pintar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat IoT ke internet. Jaringan ini bisa berupa jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau jaringan seluler seperti GSM, LTE. Selain itu, ada juga jaringan khusus IoT seperti LoRaWAN yang dirancang untuk komunikasi jarak jauh dengan daya rendah. Contohnya, perangkat IoT di rumah terhubung ke internet melalui jaringan Wi-Fi. Sensor di lapangan terhubung ke internet melalui jaringan LoRaWAN. Lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Aplikasi ini mengolah data yang dikumpulkan dari perangkat IoT, menampilkan informasi kepada pengguna, dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat IoT. Contohnya, aplikasi smartphone yang menampilkan data suhu lemari es, aplikasi web yang memantau data sensor di lapangan, platform IoT yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat pintar di rumah. Poin kedua, model arsitektur IoT 5 lapis. Model 5 lapis memperluas model 3 lapis dengan menambahkan 2 lapisan tambahan. Yang pertama, lapisan data atau data layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Data yang dikumpulkan oleh sensor disimpan dalam database dan diproses untuk menghasilkan informasi yang berguna. Contohnya, database yang menyimpan data suhu lemari es, sistem analisis data yang mengidentifikasi pola konsumsi energi di rumah. Kedua, lapisan platform atau platform layer. Lapisan ini menyediakan layanan untuk mengelola perangkat IoT, memproses data, dan menyediakan antarmuka untuk aplikasi. Platform IoT menawarkan berbagai layanan seperti manajemen perangkat, analisis data, keamanan, dan integrasi dengan sistem lain. Contohnya, platform IoT seperti AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud IoT yang memungkinkan pengguna untuk mengelola perangkat IoT, memproses data, dan mengembangkan aplikasi. Model arsitektur IoT 7 lapis. Model 7 lapis menambahkan 2 lapisan tambahan ke model 5 lapis yang meningkatkan kompleksitas dan keamanan sistem IoT. Lapisan keamanan atau security layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengamankan data dan perangkat IoT
dari serangan siber. Lapisan ini menggunakan berbagai mekanisme keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses untuk melindungi data dan perangkat IoT dari serangan. Contohnya sertifikat digital untuk autentikasi perangkat IoT, enkripsi data untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Lapisan layanan atau service layer. Lapisan ini menyediakan layanan tambahan seperti analisis data, otomatisasi, dan integrasi dengan sistem lain. Layanan ini membantu meningkatkan nilai data IoT dan memungkinkan sistem IoT untuk berinteraksi dengan sistem lain seperti sistem ERP atau CRM. Contohnya layanan analisis data untuk memprediksi kebutuhan energi di rumah, layanan otomatisasi untuk mengontrol perangkat IoT berdasarkan data sensor. Perbedaan utama. Yang pertama, kompleksitas. Model 3 lapis adalah yang paling sederhana, sedangkan model 7 lapis adalah yang paling kompleks, dengan model 5 lapis berada di tengah. Kedua, fleksibilitas. Model yang lebih kompleks menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal manajemen perangkat, pemrosesan data, dan keamanan. Ketiga, biaya. Model yang lebih kompleks biasanya lebih mahal untuk diimplementasikan dan dipelihara. Pilihan model arsitektur IoT tergantung pada kebutuhan kapasitas sistem IoT. Sistem IoT yang sederhana dapat menggunakan 3 lapis, sedangkan sistem IoT yang kompleks dan membutuhkan keamanan yang tinggi dapat menggunakan 7 lapis. Selanjutnya yaitu perbedaan yang signifikan dari arsitektur IoT 3 lapis, 5 lapis, dan 7 lapis. Yang pertama, kompleksitas dan fleksibilitas model 3 lapis. Paling sederhana, fokus pada fungsi dasar, kurang fleksibel untuk sistem IoT yang kompleks. Kompleksitas dan fleksibilitas model 5 lapis menambahkan lapisan data dan platform untuk manajemen dan pemrosesan data yang lebih canggih, lebih fleksibel untuk sistem IoT yang lebih kompleks. Kompleksitas dan fleksibilitas model 7 lapis paling kompleks menambahkan lapisan keamanan dan layanan untuk sistem IoT yang membutuhkan keamanan tinggi dan fungsionalitas tambahan. Menawarkan fleksibilitas maksimal, cocok untuk sistem IoT yang sangat kompleks dan kritis. 2. Skalabilitas dan manajemen. Model 3 lapis kurang skalabel untuk sistem IoT yang besar dan kompleks. Manajemen perangkat dan data bisa menjadi tantangan. Model 5 lapis lebih skalabel karena lapisan data dan platform memungkinkan manajemen perangkat dan data yang lebih terstruktur. Model 7 lapis sangat skalabel, memungkinkan manajemen perangkat dan data yang kompleks dan terpusat. 3. Keamanan. Model 3 lapis keamanan terbatas, fokus pada fungsi dasar tanpa lapisan keamanan khusus. Keamanan model 5 lapis, keamanan ditingkatkan dengan lapisan data yang dapat menerapkan mekanisme keamanan dasar. Keamanan model 7 lapis, keamanan yang kuat dengan lapisan keamanan khusus yang memungkinkan enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses yang lebih canggih.
Biaya model 3 lapis. Paling murah untuk diimplementasikan dan dipelihara. Biaya model 5 lapis lebih mahal karena memerlukan infrastruktur data dan platform yang lebih kompleks. Biaya model 7 lapis paling mahal karena memerlukan infrastruktur keamanan dan layanan yang kompleks. Kesimpulannya yaitu perbedaan yang signifikan antara model arsitektur IoT terletak pada kompleksitas, fleksibilitas, skalabilitas, keamanan, dan biaya. Pilihan model yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik sistem IoT, seperti kompleksitas, skalabilitas, dan persyaratan keamanan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.